memberikan kalian pelajaran yaitu tentang pemahaman tentang tokoh, sifat, dan watak sesuatu manusia. Kemudian Ibu ingin menceritakan sesuatu cerita pendek. Kalian coba perhatikan, oke? Oke, judulnya Burung Kecil dan Pohon Tua. Dari sebuah hutan yang tenang, hiduplah seekor burung kecil yang baru belajar terbang. Setiap hari ia berlatih, tetapi seringkali ia terjatuh dan merasa putus asa. Di dekat tempatnya berlatih, berdirilah sebuah pohon tua yang selalu memperhatikan burung kecil itu. Suatu hari, burung kecil hampir menyerah. "Aku lemah dan aku tidak bisa terbang tinggi," keluhnya. Pohon tua berkata, "Setiap makhluk membutuhkan waktu untuk tumbuh. Aku pun dulu hanyalah biji kecil yang tertiup angin sebelum akhirnya menjadi kuat seperti sekarang. Teruslah mencoba," kata pohon tua. Mendengar itu, burung kecil kembali bersemangat. Ia berlatih setiap hari hingga akhirnya ia berhasil terbang tinggi melintasi hutan. Burung kecil itu pun berterima kasih kepada pohon tua yang telah memberikannya semangat. Oke. Sekarang Ibu kasih lembar untuk kalian membaca teks tersebut untuk memahaminya. Baiklah, di situ coba dilihat. Apa judulnya tadi? Burung kecil dan pohon tua. Burung kecil dan pohon tua. Oke. Sekarang coba kalian baca, masing-masing kalian baca, kelompok baca semua. Coba dipahami, baca bareng-bareng. Ayo, mana suaranya? Kok gak ada suaranya? Iya, pohon burung kecil dan pohon tua. Yaitu yang pertama judul cerita. Oke. Judul ceritanya kira-kira kalian tahu gak apa judul ceritanya? Tahu apa? Burung kecil dan pohon tua. Oke. Di situ tadinya burung kecil itu kira-kira punya semangat gak sih untuk terbang karena dia selalu jatuh? Punya semangat gak tadinya? Tidak punya semangat. Jadi dia bersemangat karena ada pohon tua yang selalu
selalu memberikan dia semangat. Makanya dia bisa terbang tinggi melintasi hutan. Oke. Terus kemudian kira-kira wataknya si tokoh pohon tua itu gimana? Baik atau jahat? Baik. Kenapa baik? Karena dia menyemangati burung kecil tersebut. Oke. Terus kemudian sampai di sini kalian kerjakan menurut kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, kalian mengerjakan soal ini berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Jadi berdiskusi. Kira-kira teman-teman ini apa jawabannya? Kira-kira ini kurang apa? Seperti itu. Oke, sudah. Sekarang dikerjakan. Nanti untuk yang nomor 3 itu apa isi cerita tersebut kalian jawab di sini saja. Ya. Terus nomor 2 juga di sini ya. Oke. Bagian nulisnya nggak apa-apa, bagian nulisnya nggak apa-apa nak. Seumpamanya jam sudah itu si Pak, nanti bagian dengan si A jam. Tulis. Di sini ini
Kalau nggak muat kasih di bawahnya dikit, tapi jangan sampai ke bawah. Iya, jangan sampai melewati nomor 2. Kasih alas, jangan sampai ke bawah. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah. Hah? Sudah belum? Belum. Bentar lagi ya. Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita bahas bersama. Oke, dilihat pada soal masing-masing, dilihat per kelompok. Di situ terdapat
watak tokoh atau kalian kurang memahami isi bacaan tersebut, gimana kalian merasa kesulitan? Gimana nak? Dia membedakan watak. Iya, watak. Ini kalau watak seseorang itu seperti contohnya ibu ini teman kamu, tapi ibu ini suka marah-marah. Berarti watak itu apa? Oh, marah. Kalau teman kamu Nabila suka memberi permen kepada Nikmah, itu kira-kira wataknya Nabila apa? Baik, suka berbagi. Putra, kira-kira watak dia itu kesehariannya jahil, nakal. Ini seumpama ya, namanya perumpamaan. Itu berarti wataknya Putra apa? Jahat, jahil. Kalau jahat, sepertinya manusia itu ya mungkin ada yang jahat, tapi lebih banyak baiknya. Oke, sampai di sini paham? Kalau dikumpulkan tugasnya itu lembar tugasnya dikumpulkan. Ya. Satu ajang, dua ajeng gitu. Oke, di sini sepertinya kalian kelihatan agak lemas, agak letih, agak lesu karena belum sarapan, ya? Belum sarapan? Tapi lapar lagi? Iya, semangatnya berarti berkurang. Oke, ibu mau kasih kalian ice drinking, tapi syaratnya harus berdiri semua. Ayo berdiri yuk. Ibu mau kalian tetap semangat, bisa? Bisa. Oke, ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Sepertinya kurang semangat. Harus lebih semangat lagi seperti biasanya. Oke. Ibu ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Kira-kira sudah semangat atau belum? Sudah, tapi sedikit. Iya. Oke. Sekarang ibu mau kalian tebak gaya. Tebak gaya. Ayo, maju, Putra. Viola. Ya, tebak gaya. Ke sana dong, ke teman-temannya. Sudah? Sini.
Nanti kalian harus menebak gaya orang tua ini lagi ngapain. Oke? Kelinci? Nanti dulu. Ulang. Ya. Oke. Oke, mulai. 1, 2, 3. Ayo praktekkan tadi kata ibu. Gimana? Ngapa? Hewannya? Nah. Apa teman-teman bisa menebak? Bisa. Oke, kucing makan ikan. Mau sekali lagi? Sudah? Praktekkan. Di mana? Di sini boleh, di sana boleh, di mana? Apa? Apain? Perang. Oke, sepertinya udah duduk dulu, Putra dengan Viola. Itu ice breaking tebak ya. Kemudian ibu mau kasih ice breaking tebak kata. Nanti ibu ngomong, tapi ibu nggak ada suaranya. Ya, kalian menebak ibu ngomong apa? Siap? Oke. Apa? Oke. Sekarang sekali lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Oke, jadi sampai sini kalian sudah belajar, sudah paham, sudah mengerti. Kemudian ibu kasih tugas. Ya, ibu kasih tugas untuk PR di rumah dan dikumpulkan besok. Kemudian ibu mau minta refleksi setelah ibu membaca tugas. Oke. Sudah dilihat itu tugasnya? Sudah? Ibu mau minta refleksi kalian untuk pelajaran hari ini. Kita sudah belajar, kita sudah ice breaking, tebak semangat, tebak gaya, tebak kata. Dan sekarang ibu minta kalian merefleksi pelajaran kita hari ini. Untuk kelompok 1, coba ibu minta refleksinya. Pembelajaran hari ini membuat kami paham dengan bagaimana motivasi belajar kami meningkat. Oke, terima kasih kelompok 2. Kami jadi lebih aktif belajar dan lebih semangat. Oke, terakhir kelompok 3. Dan kami semangat karena ada ice cream jadi tidak bosan. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Oke, hari ini
Gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka jatuh kalian di antara bintang-bintang. Tahu maksud dan maknanya? Gapailah cita-cita kalian. Pokoknya kalian harus punya cita-cita yang tinggi. Masalah itu nanti terrealisasikan atau tidak, kalian jatuh tapi kalian masih punya ilmu. Gak mungkin orang itu hidup tidak punya ilmu, karena ilmu itu dihasilkan dari sekolah dan belajar. Baiklah, kelas hari ini Ibu akhiri. Wabillahi